니들한테 신분 상승의 기회를 제안한다 이거야. 어? 끝까지 낳는 놈은 셔틀 졸업하고. 안 하면 안 돼. 야야야야. Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ceritain alur salah satu film requestan Basmers yang berjudul The Strong Underdog nih men. Kok ya bisa tahu loh ada film kayak gini? Udah nggak ada subtitlenya, bikin Nema kerja ekstra aja buat nyari subtitle. Awas aja kalau yang nonton sepi, tak cucrup bun-bunanmu. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang request aja belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di sebuah ruang kelas, terdapatlah dua murid kampret yang bernama Jaesong dan rekannya bernama Songhun yang tiap hari kerjaan mereka selalu ngebully murid-murid yang ada di sekolah. Dan anehnya, dari banyaknya murid yang dibully, gak ada satupun yang berani ngelawan atau ngehentiin Jaesong men. Tentu aja, Jaesong sama Songhun jadi tambah ngelunjak dan lebih keras lagi ngebully mereka. Dan hal itu pun kini sedang dialami oleh dua murid culun bernama Jungwoo dan Jongduk yang ditugasin buat beli minuman di kantin men. Sambil nungguin di kelas, Jaesong ini ngajak Songhun buat taruhan siapa di antara mereka yang datang lebih cepet nganterin minumannya. Sampai nggak lama, Jungwoo pun datang lebih cepat dan Jaesong pun menangin taruhannya. Alhasil, Songhun pun ngamuk ke Jongduk karena udah bikin dia kalah taruhan dan salam bogem pun tak terhindari. Di perjalanan pulang sekolah, Jungwoo curhat dan ngadu nasib tuh sama si Jongduk. Katanya sih dia mulai ngerasa capek dengan kesehariannya yang selalu aja dibully dan ditindas sama si Jaesong. Ngedenger itu, Jongduk cuma diem dan gak bisa ngasih saran apapun karena dia sendiri juga merupakan korban dari pembulian si Jaesong. Namun begitu Jongduk ngebuka HP dan nonton sebuah pertandingan UFC, di saat itulah dia pun langsung mendapatkan inspirasi untuk menjadi kuat dan jago baku hantam agar bisa ngelawan si Krabek Jaesong, sang pembuli luknut itu men. 네가 뭘 알겠냐? 나의 큰 뜻을 들어는 봤냐? UFC. Nah, sesampainya di rumah, Jungwoo yang mendadak ngelamun tiba-tiba dihantui rasa ketakutan saat keinget dengan Jaesong yang selalu ngebully dia. Hingga di keesokan harinya, Jaesong dan Kang Bully lainnya ngumpulin para murid culun dengan tujuan untuk mengadu mereka men. Dan biar lebih seru lagi, Jaesong bahkan berniat mengadu mereka di turnamen yang akan dia buat. Sehingga turnamen itu bisa dijadikan sebagai tempat judi serta ladang duit bagi dirinya dan para Kang Bully lainnya men. 니들한테 신분 상승의 기회를 제안한다 이거야. 어? 끝까지 낳는 놈은 셔틀 졸업하고. 안 하면 안 돼. 야야야야. Begitu dengar kalau turnamen baku hantam itu akan dimulai pada akhir pekan nanti, para murid culun pun gak bisa berkata-kata lagi dan cuma bisa nurutin apa kemauan dari Jaesong. Karena walaupun sebenarnya mereka semua gak mau, tetapi apalah daya bagi mereka yang gak bisa gelut dan gak punya keberanian buat ngelawan Jaesong. Singkat cerita, pas jam istirahat, Jungwoo gak sengaja ngelihat seorang dede gemes cantik yang bernama Min-ah yang lagi dipalak sama kakak kelasnya nih men. Dek Min-ah yang sangat ketakutan pun ngasihin bekalnya ke kakak kelasnya itu karena dia tahu kalau para lampir senior ini adalah teman si Jaesong dan termasuk bagian dari kelompok pembuli yang ada di sekolah mereka. Ironisnya lagi, Dek Min-ah ini merupakan murid pindahan dari sekolah sebelah dan alasan dia pindah karena di sekolah lamanya itu dia juga kena bully. Sementara si Jungwoo yang ngelihat kejadian itu cuma bisa membatu karena dia sendiri terlalu cemen buat ngelawan mereka men. 잘 쓸게. 왜? 죽었대? 까라 씨 빨려나. Kasihan Dek Minah, sini sama Om tak beliin men. Sesampainya di rumah, Jungwoo pun meratapi nasibnya yang pedih karena dibully.
Dan dalam ratapannya itu, Jungwoo mulai berani ngelawan si Jaesung agar nggak menderita lagi. Bahkan dia juga mulai punya niatan untuk belajar bela diri tuh men. Namun sayangnya Jungwoo yang nggak punya basic sedikit pun dalam ilmu pergelutan ngerasa kebingungan untuk belajar ilmu bela diri mulai dari mana. Di tengah kebingungannya itu, Jungwoo nggak sengaja keinget sama Jongduk yang pernah nunjukin video UFC tempo hari. Nah, mengingat hal itu, dia pun mengambil sebuah guling sembari membayangkan kalau dia sedang bergulat layaknya seorang petarung UFC yang ada di video tadi. Tapi, karena nggak ngerti cara bergulat sama sekali, dia malah bikin kegaduhan yang membuat adiknya datang dan terheran-heran tuh men. 아주 더럽게 발정나네 발정났어. Besoknya, Jungwoo kembali dihampiri oleh si kampret Jaesung yang memintanya agar bisa menang dalam turnamen baku hantam nanti. Soalnya, dia udah megang Jungwoo sebagai jago di taruhannya. Dia juga berjanji bakal ngebebasin Jungwoo dan gak bakal ngebully dia lagi jika dia berhasil memenangkan turnamen baku hantam ini. Namun sebaliknya, jika kalah, maka Jungwoo bakal dibully dengan lebih brutal lagi men. Jaesung pun lalu menyuruh Jungwoo untuk nemuin dia di taman ntar malam. Dan seperti biasa, Jungwoo yang ketakutan pun segera ngeiyain dan cuman bisa nurut men. Hingga di malam harinya, Jungwoo pun segera pergi ke taman untuk menemui si Jaesung. Dan siapa sangka, ternyata Jaesung megang Jungwoo jadi jagoannya untuk baku hantam ngelawan Jongduk men. Seketika, dia pun terkejut saat mengetahui tujuan dari Jaesung mengajaknya bertemu, yaitu karena ingin mengadu domba dirinya dengan Jongduk. Alhasil, Jungwoo pun segera kabur men. Bukan karena takut, melainkan karena dia nggak tega aja kalau harus menghajar sahabatnya sendiri. Dan sebagai akibatnya, dia pun dibantai habis-habisan sama si bebedah Jaesung karena dianggap penakut, cupu, kutu kupret, letoy, sebab nggak berani ngelawan Jongduk. Jaesung juga memperingatkan Jungwoo agar nggak ngelakuin hal memalukan kayak semalam lagi. Karena kalau enggak, dia bakal ngebully Jungwoo lebih brutal dari sebelumnya men. Tak disangka-sangka, Jungwoo yang terlalu muak dengan Jaesung yang udah sangat keterlaluan, hal itu pun telah memberinya dorongan kuat untuk mulai berani ngelawan Jaesung. Jadi, dia bertekad di dalam hatinya akan belajar ilmu kanuragan dengan sungguh-sungguh demi bisa membalas semua dendamnya. Dan sesampainya di rumah, Jungwoo dihampiri oleh sang ayah yang ngasih tahu kalau pamannya baru aja berkunjung ke rumah mereka. Seketika, Jungwoo pun keinget kalau sang paman punya dojo gitu. Menyadari akan hal itu, Jungwoo langsung pergi menemui sang paman agar mau mengajarkannya ilmu bela diri. Dan di hari itu juga, Jungwoo pun mulai berlatih fisik untuk memperkuat ototnya dengan didampingi langsung oleh asisten pamannya yang bernama Hyung Man. Singkat cerita, akhir pekan pun berlalu. Turnamen baku hantam antar murid culun pun akan segera dimulai. Si kampret Jaesung pun menyuruh semua murid culun termasuk geng kampretnya untuk berkumpul di atap sekolah karena turnamen akan segera dimulai. Terlihat di sana udah ada si Jungwoo yang tengah bersiap untuk melawan si Tambun. Dan setelah cukup lama menyiapkan mental, Jungwoo dan si Tambun pun mulai melancarkan serangannya masing-masing yang menandakan bahwa duel baku hantam pun dimulai. Walaupun sempat kewalahan di awal duel, namun siapa sangka Jungwoo yang memiliki tubuh jauh lebih mungil daripada si Tambun pun melancarkan jurus kampret nahan boker yang seketika membuat si Tambun langsung terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Karena aku butiran debu. Gak lama, si Tambun pun menghampiri Jungwoo karena ngerasa kagum dengan kemampuan baku hantamnya. Si Tambun juga menyemangati Jungwoo agar bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Untuk pertama kalinya, Jungwoo pun akhirnya bisa tersenyum tuh men. Sepulang sekolah, Jungwoo mengobati tangannya yang terluka karena habis baku hantam tadi. Sampai gak lama, adik manisnya ujuk-ujuk masuk ke kamar dan gak sengaja ngelihat kondisi abangnya itu. Karena ngira kalau abangnya habis tawuran, si adik pun mau nyepuin ke ibu mereka gitu. Tapi ya tentu aja langsung dicegah sama Jungwoo dan nyuruh si adik agar gak ikut campur dalam urusannya.
Keesokan harinya, pertarungan selanjutnya pun dimulai. Kali ini pertarungan diadakan di bawah jembatan karena takut ketahuan para guru. Seperti biasa, para murid kampret mengerumuni mereka untuk menonton sekaligus mencari keuntungan dalam pertandingan itu. Dan kali ini adalah pertarungan Jongduk ngelawan si Cungkring yang sama-sama murid culun juga. Namun sebagian dari mereka banyak yang bertaruh untuk si Cungkring karena Jongduk dianggap lemah oleh mereka. Sampai tiba-tiba siapa sangka Jongduk yang dianggap sangat lemah ternyata berhasil memenangkan pertandingan hanya dengan 1 pukulan doang, men. Bahkan Jaesong dan atek-ateknya pun dibikin gak percaya dan langsung terdiam ngelihat kekuatan Jongduk. Dan setelah duel berakhir, Jungwoo menemui Jongduk untuk mengucapkan selamat karena udah berhasil memenangkan pertandingan. Bahkan Jungwoo juga nyerahin duit dari hasil kemenangannya saat bertarung megang Jongduk sebagai jagoannya. 내가 진짜 한번 봉인된 힘을 풀어서 쫙 끌어올리면 진짜 학교선 역시 우리 장. Malamnya, Jungwoo dan Paman Yung bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Percakapan itu pun tanpa sengaja membuat mereka berdua menjadi sangat akrab, layaknya seorang bapak sama anaknya gitu. Sampai tiba-tiba sang adik datang sembari ngedamprat Jungwoo habis-habisan karena bergentayangan tengah malam dan nongki sama bapak-bapak. Namun begitu ngedengar penjelasan Jungwoo, sang adik manis pun ngerasa malu dan segera minta maaf tuh ke abangnya karena udah ngomel gak jelas gitu. 야, Singkat cerita, Jungwoo pergi ke sekolah seperti biasa. Sampai pas di jam istirahat, Jungwoo dibawa Jaesong ke bawah jembatan untuk baku hantam di turnamen selanjutnya. Akan tetapi, pertarungan yang akan dihadapi Jungwoo kali ini cukup kuat, men. Sehingga para murid kampret yang nonton di sana lebih memilih untuk nyari untung ke lawannya Jungwoo. Dan cuman Jaesong doang nih yang bertaruh buat Jungwoo. Sampai pertarungan pun dimulai. Alhamdulillah, lagi-lagi si Jungwoo berhasil memenangkan perkedebukan ini, men. Dan masih kayak sebelumnya, si kampret Jaesong dan jajarannya langsung tertegun gak percaya dengan perkembangan Jungwoo yang mendadak jadi strong. Diinterogasi deh tuh sama si Jaesong, apa selama ini Jungwoo udah latihan pencakdor? Tapi si Jungwoo malah ngiburin dia dengan bilang kalau dia gak pernah ngelakuin latihan apapun selama ini. 울면서 할 새끼야. 돈 존나 많이 땄네, 개새끼. 새끼들아. Oke, kembali ke sekolah. Kali ini Jungwoo gak sengaja berpapasan sama Dek Min Ah yang langsung ngasih sehelai kain buat ngebersihin darah di wajah Jungwoo. Seketika Jungwoo pun baper dan salting parah karena sejatinya dia emang ada rasa gitu ke Dek Min Ah. Dan menariknya, ketika Jungwoo ngajak Dek Min Ah untuk pulang bareng, langsung dijawab, "Heeh, Mas." Cie. Nah, di perjalanan mereka saling ngobrol dan ternyata Dek Min Ah ini ngerasa kagum dengan rumor yang mengatakan kalau Jungwoo selalu menang dalam turnamen baku hantam itu. Bisa dipastikan Jungwoo pun malu-malu kucing dan baper hingga mereka berdua pun semakin dekat dan saling menyukai. Di keesokan harinya, turnamen pun berlanjut. Kali ini si Jongduk bahkan ngelawan sahabat kelasnya sendiri nih, men. Seketika begitu pertarungan berlangsung, Jongduk pun benar-benar kewalahan bahkan sampai wajahnya kena colong tuh, men. Dan sialnya lagi, pertarungan masih harus dilanjutin meskipun Jongduk sendiri udah nyerah. Jungwoo yang ngeliat hal itu pun segera meminta Jaesong untuk ngantiin baku hantam tersebut. Tapi brengseknya, si kampret Jaesong ini nolak dan malah ganti ngedamprat Jungwoo karena menganggap udah berani sama dia. Tapi untungnya Jaesong berhasil dilerai sama cabe-cabeannya agar nggak nyakitin Jungwoo karena dia akan bertanding selanjutnya dan nggak boleh terluka sebelum pertandingan. 알겠냐고. Malamnya, Jungwoo ngajak teman-teman julunya untuk mulai berani ngelawan Jaesong yang udah ngebully mereka selama ini.
Jungwoo nggak minta mereka ngelakuin yang aneh-aneh sih, cuman minta mereka agar ngedukung dan berpihak ke dia doang. Sebab dia sendirilah yang bakal maju buat bikin perhitungan sama si kampret Jaesong. Namun apesnya, obrolan mereka itu terdengar oleh salah satu antek Jaesong dan segera nyepuin obrolan mereka tadi itu ke Jaesong. Ya tentu aja, Jaesong pun langsung memerintahkan anak buahnya agar menghadang murid-murid culun tadi untuk diinterogasi, men. Tapi menariknya, para murid culun ini memilih untuk bungkam. Bahkan walau udah dipaksa dan diajar oleh anak buah Jaesong, mereka masih kekeh dengan kebungkaman mereka. Ini baru temen yang punya nyali. Malamnya, Jungwoo pergi ke dojo milik pamannya dengan membawa kepiluan, men. Paman Hyung yang paham dengan perasaan keponakan bosnya itu pun langsung mengajak Jungwoo pergi ke rumahnya agar bisa menceritakan semua masalah yang terjadi. Dan sesampainya di sana, Jungwoo langsung bercerita kalau dirinya selalu ditindas dan dibully oleh murid sekelasnya. Dia ngerasa putus asa untuk berlatih ilmu bela diri karena nganggap dirinya gak bakalan mampu buat ngalahin Jaesong. Ngedenger itu, Paman Hyung pun menyemangati Jungwoo untuk tetap berlatih bela diri dengan tekun. Sebab di masa lalu, Paman Hyung pun pernah mengalami penyesalan yang sangat mendalam tatkala mengetahui bahwa anaknya dulu juga sering kena bully di sekolahnya. Akhirnya, Jungwoo pun kembali bersemangat untuk berlatih agar bisa mengalahkan si Jaesong, men. Namun karena udah semakin larut, Jungwoo pun memutuskan untuk pulang. Tapi pas di tengah perjalanan, tiba-tiba... 야! Ternyata adiknya sedang dibully oleh para cabe-cabean, men. Ngelihat itu, Jungwoo pun nggak tinggal diem dan langsung ngebantu adiknya. Dan dari kejadian ini, Jungwoo jadi makin bertekad untuk belajar bela diri demi untuk ngelindungin adiknya dari orang-orang yang ingin menyakitinya, men. Nah, di sekolah, Jungwoo disamperin Dek Min Ah yang pengen ngajak kencan gitu. Jeje. Tentu aja, si kampret Jungwoo ini pun seketika kegirangan dan langsung ngejawab, "Heh." Di sisi lain, Jaesong sama ceweknya lagi ngobrol nih, men. Jaesong ngasih tahu kalau dia ingin mengubah peraturan turnamennya, yang mana setiap peserta diperbolehkan memakai senjata untuk mengalahkan lawannya. Waduh, makin geblek aja nih anak babi. Oke, pas jam istirahat, seperti biasa, semua berkumpul buat nonton perkedebukan. Pilunya, dalam pertarungan kali ini, Jungwoo harus ngelawan sahabatnya lagi. Walau begitu, Jungwoo tetap bertekad untuk menang, hingga akhirnya dia pun lolos dan masuk ke babak final nih, men. Sepulangnya dari sekolah, Jungwoo langsung pergi ke tempat latihan untuk mengasah kanuragannya. Sambil berlatih, Jungwoo pamer tuh ke Paman Hyung kalau besok dia mau kencan sama cewek, bukan sama sabun. Emang Cak Seto. Ngedenger itu, Paman Hyung pun ikut senang dan malah nyuruh Jungwoo kencan ke vilanya aja yang ada di dekat pesisir pantai biar makin romantis gitu. Hingga di pagi harinya, jiwa Jungwoo pun dipenuhi dengan asrama karena mau kencan sama sang dedek gemes pujaan jiwa. Dan sesampainya di sana, mereka pun langsung indah-indahan hingga hal itu membuat Jungwoo semakin berbunga-bunga. Gimana enggak? Setiap hari Jungwoo jadi lebih sering ketemu dan kencan sama Dek Min Ah. Dan karena kekuatan tinja itulah, Jungwoo jadi makin semangat untuk berlatih demi bisa ngalahin Jaesong nih, men. Singkat cerita, hari final pun tiba. Lagi-lagi, Jungwoo dapat mengalahkan lawannya dengan mudah dan Jungwoo pun resmi menjadi juaranya. Setelah menang, dia pun segera menghampiri Jaesong untuk menagih janjinya kalau Jaesong akan membebaskan dan gak bakal ngebully dia lagi. Namun siapa sangka si anak monyet Jaesong ini malah ngetawain Jungwoo sambil bilang kalau dia gak bakal berhenti ngebully Jungwoo. Bisa dipastikan Jungwoo pun langsung naik Vespa, naik pitam dan menantang Jaesong untuk berduel secara jantan.
Tentu aja, Jaesung yang gak terima pun langsung melancarkan bau geman dan berhasil mengenai wajah Jungwoo, men. Namun menariknya, Jungwoo sama sekali gak takut dan malah ngebales pukulan dari Jaesung itu. Hingga aksi jambak-jambaan pun tak terhindari. Setelah cukup sengit, Jungwoo ternyata berhasil menyudutkan Jaesung dan begitu Jaesung lengah, Jungwoo pun memberikan serangan brutalnya hingga Jaesung pun harus takluk dan pensiun jadi tukang bully. Waktu pun cepat berlalu. Kini keadaan sekolah pun berubah menjadi damai sentosa, ayem, tentrem, dan penuh dengan romansa. Gimana enggak? Lawang Jungwoo nempel terus tuh sama Dek Min Ah. Bikin iri para jomblo aja. Sementara dojo pamannya pun mendadak padat penduduk karena banyak murid yang berlatih agar bisa kuat seperti Jungwoo. Di sisi lain, Dek Min Ah lagi disatroni oleh pembuli dari sekolah lamanya nih, men. Namun siapa sangka terungkaplah sebuah fakta menarik kalau Dek Min Ah pindah sekolah bukan karena keinginannya sendiri, melainkan sengaja ditransfer oleh pihak sekolah karena udah bikin anak kepala sekolah yang udah ngebully dia jadi kerak telur. Sampai kemudian 내가 학폭으로 전학 온 건 맞는데 tamat. Ending yang menggemaskan. Perdamaian, 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 perdamaian. Ya udahlah ya, tungguin cerita-cerita selanjutnya ya, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.